Pertama di sini kita ubah variabelnya terlebih dahulu menjadi X1, X2, dan Y. Setelah itu klik exploration, baru ke deskriptif. Untuk menentukan nilai min, median, dan modus, kita pindahkan seluruh variabel ke sebelah kanan, kemudian klik statistik, baru checklist mode, lalu hilangkan checklist pada dispersion. Kemudian untuk lalu kita bisa lihat result dari deskriptifnya, yaitu dari data variabel 1, 2, dan 3, di mana min untuk X1 yaitu 70,7, sedangkan mediannya 75 dan modusnya 65,0. Baru untuk variabel X2 minnya 4, mediannya 4, dan modusnya 3. Terus untuk variabel X, variabel Y minnya 84,1, median 85, dan modus 75. Baru yang kedua, saya akan melakukan uji prasyarat normalitas, multikolinearitas, dan yang pertama kita ubah variabelnya ini menjadi X1, lalu sebelah ini menjadi X2, lalu ini menjadi Y. Kita klik ke exploration, lalu klik scatter plot. Kemudian kita pindahkan variabel Y ke garis Y-axis dan pindahkan X1 ke X-axis. Lanjut ke variabel X2, kita ke exploration, lalu scatter plot, dan pindahkan X2 ke X-axis dan Y ke Y-axis. Kemudian kita masuk ke analisis, klik regresi dan linear regresi. Di sini variabel Y kita pindahkan ke dependent variable, lalu variabel X1 kita pindahkan ke covariates. Kemudian ada model builder, di sini blok 1 untuk X1, dan pindahkan dulu X2, lalu add block, lalu klik, kita pindahkan X2 ke blok 2. Kemudian kita ke assumption check, lalu cek checklist collinearity statistik, normality test, QQ plotnya, dan residual plot, lalu checklist Cook's distance. Kemudian lalu kita ke model fit, klik centang R, R2, AIC, BIC, lalu checklist overall model test. Lalu kita ke model koefisien, klik ANOVA test, confidence interval, dan standarnya. Di sini kita bisa lihat hasil datanya. Untuk yang ketiga, kita akan mencari berapa persen pengaruh yang dibuktikan masing-masing variabel X1 dan X2 terhadap variabel Y secara terpisah. Kita bisa lihat pada tabel ini ada model fit measures, di mana model 1 yaitu X1 dan model 2 yaitu X2. Untuk melihat
pengaruhnya kita bisa lihat di R2 di mana di R kuadrat, di mana untuk X1 R kuadratnya ada 0,778 jika dipersenkan menjadi 77,8%. Berarti pengaruh X1 terhadap Y sama dengan 77,8%. Dan untuk model X2 di mana R kuadrat sebesar 0,868 yang jika dipersenkan menjadi 86,8%, berarti pengaruh X2 terhadap Y sama dengan 86,8%. Kemudian saya akan menyimpulkan analisis regresi ganda yang telah kita lakukan tadi, di mana uji asumsi normalitas dikatakan bahwa jika nilai P lebih besar daripada 0,05, maka uji normalitasnya terpenuhi. Nah, di sini pada datanya untuk uji normalitas kita memiliki P sebesar 0,217 yang secara otomatis itu lebih besar daripada 0,05. Dapat kita simpulkan bahwa uji normalitas kita terpenuhi. Yang kedua, pada grafik QQ plotnya kita bisa lihat dengan syarat di mana sebaran residu jika tersebar di sekitar diagonal dapat dikatakan uji normalitas kita terpenuhi. Nah, pada grafik yang kita punya ini kita bisa lihat sebaran residunya tersebar di sekitar garis diagonal, maka dapat kita simpulkan uji normalitasnya terpenuhi. Kemudian pada grafik residual plot, di mana jika sebaran residu yang nampak pada grafik residual plot, maka residual dapat dikatakan residual yang homogen. Nah, pada data kita, grafik ini di mana sebaran residu yang acak tampak pada grafik residual plot, maka dikatakan grafik ini memiliki residual yang homogen. Nah, kemudian kita ke Cook distance, dimana jika nilai min-nya kurang dari 1, maka kehadiran outline dapat diabaikan. Pada data kita, nilai min yang kita punya yaitu 0,0700, dikatakan di sini bahwa jika nilai min-nya kurang dari 1, maka kehadiran outline dapat diabaikan. Nah, selanjutnya kita ke uji kolinearitasnya pada tabel kolinearity statistik. Dikatakan jika nilai VIV lebih dari 10 dan toleransi kurang dari 0,01, maka ada kolinearitas. Nah, di data kita dan sebaliknya, jika nilai VIV-nya kurang dari 10 dan toleransi lebih dari 0,01, dikatakan tidak ada kolinearitas. Tabel kita memiliki nilai VIV yaitu kurang dari 10 yaitu 2,04 dan toleransinya lebih dari 0,01 yaitu 0,490. Dan dapat kita simpulkan bahwa tidak adanya kolinearitas. Nah, selanjutnya nomor 5, mencari model persamaan garis linear yang dimana Y dapat kita lihat pada model koefisiensi di mana nilai yang kita ambil pada bagian estimate. Nah, rumusnya yaitu Y sama dengan A tambah B1, X1 tambah B2, X2 dan selanjutnya menjadi A pada intercept dengan nilai 53,056 dan nilai B1-nya sebesar ada pada nilai X1 yaitu 0,550 dan nilai B2 pada X2 yaitu minus 1,944. Dan jika dimasukkan pada rumus di mana Y sama dengan 53,056 ditambah 0,550 dikali 75. 75 ini berasal dari variabel X1 yang pertama, selanjutnya ditambah dengan minus 1,944
dikali 4, di mana 4 berasal dari variabel X2, dan jika kita lanjutkan sampai data terakhir, itu akan menghasilkan Y menjadi 519,416, dan jika kita persenkan menjadi 51,94%. Di mana menurut persamaan Y sama dengan 51,94%, sedangkan sisanya sebesar 48,06% yang berkorelasi dengan variabel yang tidak diteliti.